Cerita kembali dengan memperlihatkan semua orang yang sedang berkumpul. Nampaknya mereka sedang mencari tahu tentang keberadaan biji basreng yang sempat hilang di episode kemarin. Pak Septian sendiri juga meminta tolong kepada ayahnya di markas pusat. Ini orangnya. Namun sayangnya beliau juga tidak tahu siapa yang mengambilnya meskipun sudah mengecek semua CCTV. Di tempat lain, kita diperlihatkan seorang napi yang baru saja keluar dari masa hukumannya. Sebut saja bapak ini dengan Pak Dayat. Ia nampak dijemput oleh seorang yang merupakan adiknya Pak Dayat. Bukannya diajak mencari kerja, si adik Pak Dayat ini ternyata malah mengajak ngerampok lagi. Meski Pak Dayat menolaknya karena dirinya sudah bertobat, sang adik terus memaksanya. Tiba-tiba, ya aneh bin ajaib, lengan adik Pak Dayat tiba-tiba muncul suatu senjata aneh yang diduga AK-47. Panik, mereka melarikan diri entah kemana. Sementara itu, di markas tertinggi kepolisian pertahanan Jepang, Susi yang saat itu dipanggil untuk menjadi saksi atas semua keanehan-keanehan yang terjadi akibat ulah para siluman ditugaskan untuk menyelidikinya. Dengan bantuan Yusuf dan aparat lainnya, mereka menemukan sebuah bukti yang mengarahkan ke suatu hal. Kembali pada Pak Dayat yang saat itu sedang kesal dengan sang adik karena ingin menjadikan senjata yang ada di lengannya sebagai alat kejahatan. Namun semua itu dilarang oleh Pak Dayat karena mereka yang sudah tua bangka ini seharusnya bertobat dan melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti beribadah, sedekah, dan bukan melakukan hal seperti itu. Alih-alih sadar akan fakta itu, sang adik malah tutup telinga dan lari untuk melakukan tindak kejahatan seorang diri. Benar saja, setelah adik Pak Dayat pergi untuk melakukan kekacauan, Pak Septian langsung ditelepon oleh Yusuf akan kekacauan yang ditimbulkan adiknya Pak Dayat. Nampaknya beliau sedang ngerampok seorang pemuda. Melihat ini semua, para polisi bukannya membantu malah pada ngumpet doang karena takut terkena peluru dari AK-47 tersebut. Semakin gila kelakuan si Imron, tiba-tiba ia berubah wujud menjadi sosok entitas siluman gas yang menghuni alam mimpi. Nampaknya telah berhasil keluar dan hampir saja Yusuf terkena tembakan dari siluman tersebut. Tapi gak lama dari itu siluman tersebut hilang entah kemana, mungkin diculik oleh suatu entitas lain. Keesokan harinya diperlihatkan Mas Aprizal yang sedang membaca sebuah berita di koran. Alangkah membagongkannya, beliau bukannya panik dan takut, Aprizal malah kesenangan melihat kabar itu. Dengan tertawa dan keceriaannya, ia tiba-tiba dihampiri oleh agen Palembang. Aprizal ternyata dicurigai telah mengambil biji basreng peninggalan Bos Guntur. Bukannya memberikan biji tersebut, Mas Aprizal dengan tengilnya mengatakan kalau mau biji itu harus melangkahi dulu mayatnya. Tahu meminta secara baik-baik bakal ditolak, agen Palembang mau tak mau mengiyakannya. Dengan menggunakan biji ajaib favoritnya masing-masing, mereka berubah dan pertarungan sengit pun terjadi. Kekuatan meme dari siluman nice memang cukup kuat daripada siluman rendang. Apalagi saat Mas Aprizal harus merasakan tendangan berangkas milik agen Palembang yang membuat kesadaran Aprizal dibawa ke sebuah dimensi lain yang disebut sebagai ruang penyiksaan. Setelah mengurung Mas Aprizal ke dalam berangkas, Pak Septian tiba-tiba datang untuk memberikan salam olahraga kepada Mas Aprizal dengan Raden Jawir untuk kedua kalinya. Dan setelah memasuki berangkas Rayantol, ia melakukan ini. Ya, alangkah kasihannya Aprizal, digebukin di dalam berangkas ini supaya menyerahkan biji basreng tersebut. Meskipun selalu ditolak terus, Pak Septian yang sudah terlanjur kesal itu langsung berubah menjadi wujud Raja Meme dengan tujuannya yaitu melepas siluman pejunaga Palembang yang ada di dalam tubuh Mas Aprizal. Dengan jurus Meme Timpa Posting, Pak Septian mampu melepas siluman yang ada di tubuh Aprizal dengan mudah. Teknik timpa posting ini memiliki keunikan yaitu mampu membedakan kejanggalan atau anomali seseorang yang ditimpa siluman dan mampu memisahkannya secara paksa. Seketika itu juga Mas Aprizal terlepas dari siluman itu. Tahu kalau dirinya telah kalah, Mas Aprizal berkata jujur kalau bukan dirinya yang mengambil biji basreng milik Profesor Guntur.